Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Aprilianda Nasution. Nomor pokok mahasiswa 2005 1702664P. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya ingin menjelaskan tentang bahaya pemakan riba. Dari pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu riba. Riba menjadi sebuah kata yang begitu akrab di telinga kita sehari-hari, terutama bagi orang Islam. Tentu riba merupakan kata yang cukup familiar dan yang pasti berarti buruk. Hingga kini, ada banyak sekali jenis riba yang ada di masyarakat, mulai dari dalam bentuk pinjaman modal, jual beli barang, jasa, dan lain sebagainya. Menurut bahasa, pengertian riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah. Hal ini dikarenakan salah satu perbuatan riba, yakni meminta tambahan atas sesuatu yang dihutangkan sebelumnya. Berkembang. Hal ini terjadi karena salah satu jenis perbuatan riba adalah membungakan harta yang berupa uang atau mungkin hal lainnya untuk kemudian dipinjamkan kepada orang lain. Berlebihan atau menggelembung merupakan salah satu pengertian riba karena adanya penambahan beserta syarat tertentu. Pelaku diancam dengan siksa api neraka. Di dalam praktek riba, tidak ada satupun manfaat yang bisa diambil. Ancaman bagi para pelaku riba adalah neraka. Ancaman yang begitu dahsyat ini tidaklah main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pelarangan riba pada Quran Surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Memakan riba merupakan suatu perbuatan dosa karena riba memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan, di mana salah satunya adalah merugikan atau menyengsarakan orang lain. Keberadaan riba ini akan semakin terasa jika bentuk penambahan atau bunga yang harus dibayarkan semakin tinggi jumlahnya. Kedua, penyebab krisis ekonomi. Para ahli ekonomi menyatakan jika bunga berbayar yang berlaku atas peminjaman modal atau riba merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi. Terlebih jika bunga yang harus dibayarkan terlalu tinggi, maka krisis ekonomi yang terjadi akan semakin besar dampaknya. Tingginya bunga atas modal yang dipinjam entah perorangan atau para pengusaha besar membuat mereka mengeluh. Hasil yang mereka terima atas kerja keras yang dilakukan terkadang malah habis digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang begitu tinggi. Yang ketiga, retaknya perhubungan sepersaudaraan. Riba ternyata juga menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan persaudaraan, bukan hanya meretakkan hubungan bersaudara. 3. Retaknya hubungan persaudaraan. Riba ternyata juga menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan persaudaraan. Bukan hanya meretakkan hubungan perorangan, namun riba juga memicu retaknya hubungan antar negara. Sebagai contohnya adalah negara Inggris dan Amerika. Hal ini dikarenakan Amerika menekankan bunga yang begitu tinggi pada negara peminjam, terutama bagi antar saudara atau teman. Saling meminjamkan barang kepada teman tanpa berlakunya syarat akan riba tentu lebih baik. Dibandingkan dengan riba, tentu sedekah jauh lebih baik. Orang yang gemar bersedekah, hidupnya akan dilimpahi keberkahan oleh Allah. 4. Pemicu kelebihan produksi. Tahukah kamu, jika ternyata riba itu berhubungan erat dengan kelebihan produksi? Keberadaan riba membuat banyak orang berdaya beli rendah. Alhasil, jasa serta persediaan barang yang telah diproduksi akan mengalami penumpukan. Jika terjadi secara terus-menerus, maka produksi akan mengalami kemacetan. Jika sudah sedemikian, maka dampaknya akan kemana-mana, mulai dari pengangguran tenaga kerja akibat perusahaan yang tidak lagi berkembang. Akibatnya, pengangguran akan bertambah banyak. Banyaknya pengangguran juga memicu terjadinya peningkatan tindak kriminal. Kelima, harta yang disedekahkan tidak akan